Baik, perkenalkan, nama saya Yumri Yofiana Sanai, mahasiswa sosiologi semester 3 kelas C, dengan NIM 19030300094. Ujian akhir semester mata kuliah perubahan sosial budaya. COVID-19 telah mengubah struktur sosial dan struktur budaya masyarakat secara ekstrim. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memasuki tahun 2020 kemarin, masyarakat global Indonesia dihebohkan dengan sebaran virus yang bernama corona atau COVID-19. Kasus dan awal penyebaran COVID-19 ini diduga berasal dari kota Wuhan, Cina di akhir tahun 2019 yang kemudian menyebar secara global ke seluruh negara di dunia. Walaupun kemudian muncul counter opini melalui berita bahwa asal mula penyebaran COVID-19 berasal dari Amerika Serikat, Eropa, bahkan ada yang mengatakan dari Indonesia, namun hal itu tidak terlalu penting. Yang jelas realita hari ini penyebaran COVID-19 sudah hampir ke seluruh negara di belahan bumi ini. Menggunakan kerangka teori perubahan sosial Karl Marx dalam buku On Society and Social Change, Marx membagi struktur sosial masyarakat ke dalam dua struktur, yaitu struktur dasar atau basic struktur dan berupa cara dan alat produksi, persoalan ekonomi, dan substruktur terdiri dari realitas abstrak yaitu kesadaran dan realitas terinstitusional seperti agama, keluarga, politik, hukum, budaya, dan lain-lain. Menurut Marx, perubahan sosial didorong oleh posisi dan situasi basis struktur ekonomi, sehingga tatanan substruktur agama, budaya, sosial, keluarga, politik, dan lain-lain sangat ditentukan oleh basis struktur atau ekonomi. Artinya, ekonomi yang menjadi faktor dominan dan penentu arus perubahan sosial di masyarakat. Namun teori Marx saat ini kurang dapat dijadikan landasan pembacaan terkait faktor utama pendorong perubahan sosial masyarakat. Berdasarkan realitas sosial yang terjadi saat ini, faktor utama atau basis struktur pendorong perubahan sosial masyarakat adalah dikarenakan virus, bukan faktor ekonomi sebagaimana teori Marx. Sebab munculnya COVID-19 ini mampu merubah bangunan suprastruktur ekonomi, budaya, hukum, sosial, kesehatan, dan keagamaan di masyarakat. Pasca penyebaran COVID-19 telah melanda Indonesia sejak awal Februari sampai sekarang. Terjadi perubahan luar biasa pada bangunan suprastruktur ekonomi, sosial, politik, budaya, agama di masyarakat. Untuk mencegah dan melawan sebaran COVID-19, pemerintah Indonesia dan negara-negara di dunia menerapkan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh World Health Organization atau WHO, yaitu menerapkan strategi physical distancing atau jaga jarak fisik, social distancing, jauhi kerumunan orang, stay at home, berdiam di rumah, anjuran cuci tangan, penggunaan masker, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, atau lockdown terbatas. Sementara negara lain langsung menerapkan lockdown total
yaitu penutupan akses keluar masuk bagi daerah berdampak COVID-19 seperti di negara-negara lain saat ini. Kebijakan tersebut secara langsung atau tidak langsung berdampak pada perubahan tata pola, relasi dan struktur sosial masyarakat. Dampak sosial dan ekonomi dipastikan terdampak akibat merebaknya wabah virus corona di Indonesia. Meski kebijakan pemerintah Indonesia saat ini tetap diarahkan bagi penanganan medis dan pencegahan penularan COVID-19 ini, namun pemerintah Indonesia juga memikirkan dampak ekonomi masyarakat berkaitan dengan menurunnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokoknya. Pemerintah Indonesia saat ini sudah mulai menyiapkan sejumlah program jaring keamanan sosial, salah satunya yakni pemenuhan bahan pangan, pendataan UMKM di tengah melesuinya perekonomian masyarakat yang berdampak COVID-19. Apa yang menjadi kebutuhan daerah payung-payung hukum untuk bertindak dalam penanganan COVID-19, baik melalui impres, surat edaran maupun maklumat sudah disampaikan, dipedomani, disosialisasikan dan dikonsolidasikan di tingkat organisasi perangkat daerah atau ODP yang ada di seluruh Indonesia. Beberapa perhatian utama lainnya seperti pengawasan pada pintu-pintu masuk Indonesia dilaksanakan dengan protokol penanganan standar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, mulai dari pintu-pintu kedatangan dengan berkolaborasi bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP, dan Dinas Kesehatan juga tetap melakukan protokol penanganan COVID-19. Berikut digambarkan perubahan struktur sosial masyarakat akibat COVID-19. Yang pertama itu dari aspek ekonomi. COVID-19 berdampak terjadinya kegoncangan destabilitas struktur ekonomi di masyarakat. Kegoncangan ini dikarenakan adanya kebijakan pembatasan atau penutupan produksi seperti warung-warung kecil dan pedagang-pedagang lainnya karena harus menerapkan physical social distancing atau pembatasan penutupan itu untuk menghindari kerumunan manusia dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, berdampak pada sektor usaha pariwisata, restoran, warkop, mal, hotel, tempat wisata sebagian besar tertutup, sehingga merapat pada usaha transportasi yang lesu, terutama pada industri pesawat terbang yang mengalami kerugian besar karena adanya kebijakan penutupan akses keluar masuknya bagi warga atau wisatawan asing di berbagai negara. Situasi ini menambah pengangguran besar-besaran yang berdampak terjadinya kemiskinan massal di mana masyarakat tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dapat merembet pada terjadinya kerawanan sosial atau kelas sosial. Yang kedua itu aspek sosial budaya. Kebijakan physical social distancing sangat berdampak terhadap relasi sosial di masyarakat, diantaranya pada sektor pendidikan, di mana Kemendikbud RI membuat peraturan belajar di rumah dengan sistem daring atau online, dan dihapusnya ujian nasional dengan harapan dapat mencegah COVID-19. Yang ketiga, aspek politik. Masifnya sebaran COVID-19 berdampak pada dunia politik, yaitu terjadinya
Enigma politik. Enigma politik adalah situasi sosial politik yang penuh teka-teki atau ketidakjelasan terhadap proses kegiatan politik di masyarakat, seperti ditundanya hujatan politik pilkada gubernur, wakil gubernur, pilkada bupati, wakil bupati, dan ditundanya pilkada sampai dengan waktu yang belum pasti sehingga COVID-19 mereda. Yang keempat, aspek keagamaan berdampak terhadap kehidupan keagamaan. Beragama di sini maksudnya adalah situasi di mana ritual-ritual suci keagamaan yang biasa dikerjakan secara bersama-sama di ruang publik dan sekarang bergeser dilakukan di ruang privat atau rumah dan dilakukan bersama keluarga. Semisal larangan sholat dan lain-lain sebagainya. Adapun perdebatan menyikapi pandemi COVID-19 di masyarakat, ada 3 arus penyikapan masyarakat terhadap pandemi. Pertama, sikap sangat percaya jika tidak mengikuti semua prosedur ilmu kesehatan. Masyarakat kita sehat dan selamat dari COVID-19. Sikap ini dalam ilmu kalam atau teologi disebut aliran Qadhariyah. Yang kedua itu sikap percaya penuh kepada kehendak Allah. Virus dan kematian semua bagian dan sudah diatur oleh Allah dan Sang Maha Kuasa. Artinya jika Allah sudah mentakdirkan mati, pasti akan mati, walaupun sudah mengikuti protokol kesehatan atau ilmu anjuran kesehatan. Sebaliknya, jadi pasrahkan semua kepada kehendak Allah. Sikap dalam ilmu kalam teologi disebut aliran Jabariyah. Yang ketiga itu sikap tetap mengikuti anjuran ilmu kesehatan dan terus berdoa meminta kesehatan dari Allah sebagai ikhtiar keselamatan dari Allah, sebagai ikhtiar yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh manusia secara maksimal. Kemudian pasrahkan semua hasil dari ikhtiar kepada kehendak Allah. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pandemi ini kita kini harus dipaksa untuk disesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Tentu ini bukan persoalan yang sederhana, sebab pandemi COVID-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang terpola dan berulang. Demikianlah video singkat yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.